Oke. Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu teman-teman, mengganggu waktunya sebentar. Kita akan mengadakan suatu diskusi sebentar tentang suatu permasalahan yang mungkin itu sudah ya banyak kita alami atau banyak kita jumpai pada saat permasalahan terjadi, dan solusinya pun belum ada yang mendasar. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi berkenaan tentang kenaikan harga barang ataupun daging di saat bulan Ramadan. Namun sebelum kita berdiskusi, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwasanya kenaikan harga barang ataupun perdagangan, barang makanan dan sebagainya di bulan Ramadan itu sudah sangat lumrah sekali. Nah, banyak sekali faktor yang menjulang tentang kenaikan harga tersebut. Nah, untuk itu marilah kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin ada yang mau menyampaikan berkenaan tentang kenaikan barang pada saat bulan Ramadan. Monggo silakan yang mau menyampaikan sesuatu. Kami persilakan. Saya mohon izin ingin menyampaikan sesuatu. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa itu kenaikan harga-harga barang pada saat bulan Ramadan atau Idul Fitri. Kalau menurut saya, kenaikan itu terjadi karena permintaan yang cukup tinggi daripada masyarakat itu sendiri. Sedangkan mungkin hasil dari petani ya tidak mencukupi, tapi karena sangat-sangat dibutuhkan, membuat harga-harga melambung tinggi. Begitu. Ya, terima kasih atas paparan sedikit berkenaan tentang kenapa sih harganya itu kok meningkat, sebabnya itu apa? Ya mungkin karena permintaannya banyak dan juga produknya sedikit ya kan, sehingga itu yang membuat harga itu menjulang tinggi. Kemudian ada yang mau menambahkan yang lain? Monggo silakan. Saya ingin menambahkan pendapat dari Mas Ilham. Itu tentang kenaikan barang atau daging. Kalau menurut saya, kenaikan daging itu berdasarkan karena faktor dari harga sapi dan peminatnya sangat banyak pada saat hari raya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mas Ilham atas sedikit pemaparannya. Kemudian di dalam kenaikan harga tersebut ada beberapa faktor yang dapat kami tangkap sejauh ini. Yang pertama, kenaikan harga disebabkan oleh permintaan yang meningkat. Ya, memang pada saat bulan Ramadan kita dianjurkan tuh ya berpuasa lah. Nah itu kan nanti bukannya kan kalau menurut
budaya warga Indonesia itu kan ya dimarem-maremkan. Kemudian dalam kenaikan harga ini yang paling berasa sih biasanya harga ayam, kemudian daging, dan beras. Karena ketiga tersebut paling laris diburu oleh konsumen pada saat hari H. Jadi hampir semua keluarga yang merayakan atau melaksanakan ya puasa Ramadan ini pasti ya berburu-buru atau kemanapun ya mesti nyarinya 3 bahan pokok tersebut. Ya. Jadi momentum bulan Ramadan ini menjadi ya mungkin menjadi problematika yang belum terpecahkan. Ya. Bagaimana kondisinya barang sedikit dan permintaan sangat banyak sehingga mungkin ada yang menamakan ada permainan harga di waktu tersebut. Kemudian yang kedua adanya kartel bahan pokok atau harga sembako. Bahan pokok di pasar, kartel adalah gabungan beberapa produsen independen yang berusaha untuk menguasai pasar dengan cara memainkan harga dan menekan distribusi. Seperti yang telah kami sampaikan di atas, bahwasanya ada permainan harga dan menekan distribusi itu dinamakan kartel. Nah, jadi kita jangan mengira bahwasanya kartel adanya cuma di luar negeri saja, namun di negara kita kartel itu juga ada. Kalau di luar negeri mungkin kita lebih sering mendengar dengan kartel narkoba, kalau di Indonesia menjelang Lebaran adanya kartel pangan. Itu teman-teman. Kemudian ada yang menambahkan? Silakan kepada peserta atau teman-teman sekalian. Kalau mau menambahkan silakan, dipersilakan. Baik, saya menambahkan cara kerja kartel mereka biasanya adalah dengan meraup hasil panen para petani dalam jumlah besar. Kemudian hasil tersebut ditimbun dan disimpan sampai persediaan di pasar menipis. Setelah itu mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Kerjasama nggak cuma terjadi pada bulan Ramadan saja, tapi juga bisa di bulan-bulan lainnya. Cukup, Mbak Dwi? Cukup. Ya, jadi menurut pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Dwi Jayanti, penyebab ketiga ini bisa kita simpulkan ya, bahwasanya penyebab kenaikan harga itu ya proses distribusi atau rantai distribusi yang panjang, ya kan? Jadi mungkin seorang petani menjual kepada ya pembeli satu, ya kan? Kemudian pembeli satu menjual ke pembeli dua, dan seterusnya sampai ke konsumen. Nah, itu proses distribusi yang panjang itu juga memerlukan dana, dan itu permainan harganya itu biasanya di situ. Jadi antara bahan yang dari petani atau harga asli dari petani itu aslinya murah. Namun ketika sampai ke konsumen, kenapa jadi sangat mahal? Itu adalah salah satu penyebabnya adalah rantai distribusi yang sangat panjang. Itu. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan, monggo silakan. Ya, jadi kami tambahkan sedikit untuk faktor yang keempat yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu faktor iklim harga sembako petani. Kondisi iklim ini yang tidak menentu seperti saat ini kadang membuat para petani kewalahan.
waktu panen mereka tidak jelas karena cuaca yang berubah-ubah. Kadang hujan yang berkepanjangan atau kadang-kadang kemarau, tiba-tiba hujan gitu ya. Kondisi seperti itu jelas ya, mengganggu komoditas pertanian. Nah, akibatnya adalah kelangkaan bahan pokok pun terjadi. Tentunya kelangkaan yang dapat menyebabkan harga sembako naik drastis. Padahal Ramadan atau hari raya adalah momen di mana peminat akan bahan pokok itu sangat meningkat drastis. Ya. Jadi kondisi iklim ini sangat berpengaruh sekali teman-teman sekalian dalam yaitu pengaturan harga sembako itu, kenaikan harga sembako. Jadi kalau misalkan nih di daerah saya ya kan pas bulan Ramadan itu kan bulan antara Juni sampai Agustus ya kan. Nah, waktu itu adalah waktu panen. Nah, kalau di saya panen tembakau namanya. Nah, sedangkan bahan pokok padi, sayuran dan sebagainya pun itu kan tidak ada. Sehingga wajar kalau harga seperti beras, kemudian cabai dan sebagainya itu meningkat. Kemudian langkah-langkah yang perlu kita lakukan ataupun ya usulan-usulan dari teman-teman sekalian, langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya menanggulangi ataupun dapat menetralisir terjadinya peningkatan harga ketika di hari raya dan juga barang itu tetap ada. Kira-kira siapa? Jadi tidak terjadi inflasi itu namanya ya. Monggo silakan yang mau menambahkan langkah-langkah yang perlunya kita lakukan. Ya, sedikit menambahkan langkah-langkah yang dilakukan saat naiknya harga sembako di bulan Ramadan, seperti langkah pemerintah mengantisipasi melonjaknya harga sembako. Pemerintah tentu tidak tinggal diam saja menanggapi kenaikan harga bahan pokok, karena bagaimanapun juga mereka lah yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman dan tenang untuk masyarakat. Terima kasih. Ya, jadi pemerintah pun sudah ya berupaya agar bagaimana sih masyarakat tetap dapat bahan pokok, dapat beras, dapat cabai, dapat daging dan sebagainya tanpa meraut harga yang terlalu banyak. Nah, di sini pemerintah pun sudah berusaha dan ada beberapa langkah yang memang pemerintah tunjukkan untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada saat bulan Ramadan ini. Ya, beberapa langkah antisipasi pun telah dilakukan dari tahun ke tahun, tujuannya untuk menjaga harga tersebut agar tetap stabil. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah salah satu ya, cara pemerintah untuk mengatasi kondisi inflasi di bulan Ramadan atau di bertepatnya di hari raya, menjelang hari raya. Yang pertama membuka pasar murah di setiap bulan Ramadan atau menjelang hari raya. Jadi pemerintah itu sudah mengagendakan secara rutin bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendirikan pasar murah. Pasar murah ini bertujuan untuk apa? Menjaga stabilitas harga. Jadi nanti harganya mungkin di pasar harganya naik, ya. Mungkin di sini naik, di pasar A naik, di pasar B naik. Nah, ketika adanya pasar murah yang disediakan oleh pemerintah, maka itu akan menjaga stabilitas harga. Harga sembako di pasar ini akan jauh lebih murah ditimbang pasar yang lain. Segala jenis komoditas pun ada, mulai dari beras, gula, minyak, ayam, daging, dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman, yang sering terjadi ketika menjelang bulan Ramadan, kenaikan harganya itu ya yang sering naik banget itu adalah
beras, ya terutama beras. Kemudian gula pun sama, ya, naiknya pun drastis. Minyak, apalagi minyak, ya sekarang itu minyak di Indonesia ya sudah semakin sedikit dan banyak yang ekspor dari luar. Kemudian ayam, nah ketika ayam ini, ya, ayam daging ataupun ya telur ayam, ketika bulan Ramadan ini kenapa bisa naik? Yaitu salah satu faktornya adalah permintaan yang sangat banyak. Jadi di atas disebutkan bahwa yang pertama adalah permintaan yang sangat banyak. Kemudian daging, ya daging pun juga sama. Ya, kalau kita mau mengkoreksi, tidak hanya permintaan daging di bulan ya Idul Adha aja yang naik, tapi di setiap harinya, bahkan di akhir tahun pun permintaan daging itu sangat banyak sekali, sehingga harga daging tersebut naik drastis. Terutama daging sapi. Di sini yang disebutkan daging sapi terutama itu yang naiknya sangat drastis. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi berkaitan tentang langkah-langkah yang perlunya kita lakukan untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada saat menjelang hari raya ataupun bulan Ramadan. Monggo silakan. Saya mau menambahkan tentang itu. Jika pemerintah ingin menginflasi, salah satunya yaitu menjaga ketersediaan. Jika stok menipis, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan keran impor. Pemerintah telah memastikan seluruh stok bahan pokok telah tercukupi. Hanya saja stok bawang putih yang mulai menipis, oleh sebabnya pemerintah mengambil kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan. Sudah. Oke, terima kasih Mas Agung atas sedikit nambahnya, yaitu langkah pemerintah yang kedua yaitu menjaga ketersediaan barang. Nah, itu menjadi salah satu cara yang terampuh untuk menghadapi inflasi atau menjaga harga barang atau harga sembako pada saat menjelang bulan Ramadan. Jadi pemerintah itu sudah memang rencananya sudah memastikan, tapi kan kita tidak tahu di lapangan bagaimana yang terjadi. Ya, jadi pemerintah sudah ya sebelumnya memang sudah memetakan bahwasanya ini nanti akan ada terjadi kenaikan harga pada saat menjelang bulan Ramadan ataupun menjelang hari raya. Nah, itu pemerintah sudah menyediakan barang-barang. Harusnya seperti itu. Namun kalau kita amati realita yang terjadi di masyarakat bahwasanya yang disiapkan oleh pemerintah tersebut memang belum terrealisasikan ataupun belum diterapkan ya pada saat bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan atau menjelang hari raya masih terjadi kenaikan harga yang sangat drastis. Ya, bahkan harga daging sapi per kilonya itu pun ya sampai ya ada yang sampai 100-an lebih. Itu jadi sebabnya. Jadi solusi yang perlu kita ambil di sini adalah ketika terjadi suatu kelonjakan harga, yang melonjaknya harga terutama harga barang pokok, entah itu beras ataupun padi, cabai, kemudian daging, telur dan sebagainya yang merupakan barang pokok, itu adalah langkah pertama, yaitu
membuka pasar murah. Jadi itu memang harus terrealisasikan secara betul dan itu harus menyeluruh ke seluruh, ya, terutama di Indonesia ini. Kemudian yang kedua yaitu sudah menyediakan bahan atau menjaga ketersediaan barang sehingga ketika menjelang bulan Ramadan itu barang masih ada dan stabilitas harga terjaga seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan tentang langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga di bulan Ramadan atau menjelang hari raya. Monggo silakan, kami persilakan pada yang mau menambahkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi telah kami sampaikan bahwasanya ada 2 langkah ya yang dapat kita ambil. Yaitu yang pertama adalah menyediakan atau menyelenggarakan pasar murah ketika bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah yaitu sudah menjaga ketersediaan barang. Kemudian tentunya kita senantiasa menjaga agar barang-barang ataupun di lingkungan sekitar kita tetap terjaga. Jadi itu teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan tentang bagaimana sih langkah-langkah kita dalam mengatasi inflasi yang terjadi pada saat Lebaran ataupun menjelang Lebaran. Monggo silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin cukup. Maaf, suaranya masih di mute. Ya, maaf teman-teman,
Dan langkah-langkah, ya poin yang kedua yaitu langkah-langkah yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama adalah menjaga ketersediaan barang, kemudian yang kedua kita mengadakan pasar murah. Itu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya. Di solusinya adalah itu, kita mengadakan pasar murah setiap bulan Ramadan atau menjelang hari raya khususnya. Tidak hanya sekali, 2 kali juga lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu menjaga ketersediaan barang. Itu yang bisa kami sampaikan teman-teman semuanya. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu. Sekian, mari kita tutup diskusi pada kesempatan malam hari ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Maaf telah mengganggu banyak. Jadi ini ya perlu kita diskusikan karena ini juga berefek langsung pada diri kita masing-masing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.